Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan tangan saya yang lebih hitam. Ya, sering berjemur jadi gini ya. Dan ini adalah sebuah smartphone 5G yang baru saja memecahkan rekor sebagai smartphone Samsung 5G termurah. Jadi sudah bukan A32 5G lagi. Dan menariknya, menurut saya ini justru bakal lebih mudah laku dibandingkan Galaxy A32 5G kemarin. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Yang jelas, ini dijual dalam varian warna hitam. Satu lagi warna apa ya? Dan ini RAM-nya 6GB dengan storage atau ROM 128GB. Harganya sekitar 3 jutaan. Kenapa saya bilang sekitar? Karena harga resminya itu kalau nggak salah 3299. Tapi pasti kalau first sale atau pre-ordernya dapat beberapa benefit ya. Dan mungkin nanti saat tersedia setelah pre-order di toko-toko online harganya sudah lebih murah lagi dibandingkan harga resminya. Ya, ini warna hitamnya, kita akan segera lihat apa saja isi di dalam paket penjualannya. Habis ya. Terkesan standar, cukup standar apa yang didapat di dalam paket penjualannya, termasuk saya penasaran apakah dapat softcase atau tidak. Oh tidak. Di sini hanya ada quick start guide. Oh, satu buku sekarang sama yang bahasa Indonesianya ya. Dan kartu garansinya ada di sini nih di belakang. Daftar service centernya juga ada di sini. Baru ya model buku atau kartu garansi sama quick start guide-nya. Lalu ada stiker email. Kemudian kepala chargernya kita lihat dapat berapa watt? Berapa watt? 15 watt ya, 9 volt 1,67 ampere atau 5 volt 2 ampere 10 watt. 15 atau 10 watt. Oke. Adaptive fast charging-nya berarti 15 watt ya. Ini ada logonya. Kemudian kabelnya USB Type A ke USB Type C. Mantap nih. Seri A kepala 2 sudah USB Type-C, dan ini dia. Ini yang membuatnya lebih menarik dibandingkan yang 5G kemarin yang sudah saya review. Ini layarnya Full HD Plus 90Hz dengan triple kamera dan side fingerprint scanner. Oke, dan terakhir ada SIM tray ejectornya ya. Yuk, kita segera lihat warna. Ini gray apa black ya? Sorry. Oh, gray, ternyata gray, bukan black, sorry. Ini saya udah lihat di beberapa postingan teman-teman, menarik banget penampakannya. Dan ya, meskipun memang ada beberapa brand yang jual smartphone 5G lebih murah dibandingkan ini, menurut saya nama besar Samsung tetap sih jadi satu hal yang menjual ya. Mungkin nambah sedikit tapi dapat Samsung, orang akan lebih suka. Apalagi ini layarnya Full HD Plus tadi ya. Ini warna grey-nya. Kece. Ais. Lebih slick, lebih smooth ya. Dan si frame pinggirnya membulat. Jadi, oke, cukup ini ya, cukup ergonomis ya. Tidak terlalu lurus. Dan di sisi atas kita lihat ada mikrofon buat noise cancellation. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Kemudian ada volume rocker. Di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang seperti ini. Di sisi kanan hanya ada SIM tray, dan kita akan segera buka. Apakah buat storage 128GB dia mengusung hybrid atau triple card slot? Teng. Mantap nih. Triple card slot, jadi 2 nano SIM card, tidak terganggu kalau kamu mau pasangkan microSD juga dedicated ya. Mantap. Saya akan lepaskan stiker ini buat kita lihat lagi penampakan sisi belakangnya yang menurut saya sih kece. Warna grey-nya ya punya pantulan refleksi yang bagus. Ada logo Samsung di situ, di sini IMEI, dan kameranya ada 3 ya. Satu lagi adalah LED flash. Kalau nggak salah ini resolusinya adalah 6422 atau kalau nggak 4822. Nanti kita cek. Pokoknya spek lengkapnya akan saya munculkan di sini. Saya belum cek speknya ya. Nanti kita review, tenang saja. Insya Allah kalau ada umur, ada kesempatan, ada waktunya, ada rezekinya, kita buatkan video reviewnya. Ya, kita biarkan menyala dulu dan kita akan kembali dengan pembahasan softwarenya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen. Sebagai info ya, ini layarnya PLS TFT atau setara IPS, dan ini Full HD Plus dengan dengan refresh rate 90Hz ya, dan ternyata kamera belakangnya 48, 5, dan 2. Yang 5 itu ultra wide untungnya. Jadi tidak ada lensa makro, tapi nggak apa-apa. Yang kita butuhkan lebih malah menurut saya ultra wide udah bener. Kemudian kamera depannya 8 megapiksel ya, layarnya seperti ini, Infinity V display, bezel bawahnya cukup tebal,
Kalau saya biasanya nggak masalah karena buat gesture navigation. Dan kita akan cek sekarang buat displaynya dulu pertama. Display, bener nggak sih 90 Hz? Adanya di sini, motion smoothness. Nih, 90 Hz. Dia pakai yang high ya. Kemudian ada yang standar juga, biar baterainya lebih awet di 60 Hz. Dan saya penasaran dengan softwarenya. Oke, silau banget kayaknya ya di layar ya. Kita turunkan sedikit kalau gitu. Ya, udah lebih kelihatan, masih silau juga. Ini padahal nggak tinggi-tinggi banget loh screen brightness-nya, tapi ini ya bright banget di layar. Oke, kelihatan One UI-nya versi Core 3.1, Android-nya Android 11. Kemudian security patch levelnya di 1 Mei 2021. Dan apakah ada software update? Connecting to server. Up to date ya, belum ada software update. Dan kita akan lihat sekarang buat device care. Lihat storage tersisa dari 128 GB kepake 24,6 GB. Berarti tersisa 103,4 GB. Biasanya Samsung masih nambah-nambah terus nih yang di-download tuh. Dia mau install 13 aplikasi, ini udah terinstall 3 dari 5, nomor 18 aplikasi. Jadi ya begitulah, storage-nya banyak terpakai oleh aplikasi bawaan. Dan RAM-nya dengan membuka 3 aplikasi kecil seperti ini, setting, dia terpakai 2,5 GB. Masih lega banget sisanya ya. Kameranya, kita lihat mode yang ada di kameranya. Ini adalah ultra wide-nya. Ini lensa wide atau normalnya. Kemudian ada mode portrait, karena memang ada lensa depth. Ada video, dan videonya resolusinya maksimal 2K. Tapi semuanya frame rate-nya di 30 fps ya. Kalau kamera depan, Full HD 30 fps. Lalu di sini kita bisa lihat di More ada mode lain, Food, Panorama, Pro, Hyperlapse, Night, sama Slow Motion. Night mode ada, Slow Motion ada, dan Pro kita akan cek. Oke, hanya buat set ISO, white balance, dan exposure compensation ya. Tidak ada fokus manual dan juga shutter speed manual sayangnya. Semoga nanti ada update biar lebih enak lagi. Kalau misalkan pengaturannya bisa lebih banyak seperti itu. Dan aplikasi bawaannya, seperti biasa ada Samsung, Google, Microsoft, dibikin folder seperti itu. Microsoft ini ada 3. Tenang, kalau kamu nggak pakai, nih misalkan kayak saya nggak pakai LinkedIn, kamu bisa uninstall buat membebaskan storage lebih banyak lagi ya. Oke, LinkedIn uninstalled, sudah berkurang. Dan bloatware-nya selain bawaannya Samsung, paling Facebook, Spotify, Netflix, Lazada, TikTok, Twitter. 6. Ini Lazada sama TikTok, Twitter nih installnya belakangan. Jadi pas kamu beli sebetulnya belum ada. Begitu kamu connect WiFi, kamu setup awal, dia akan install ya. Dan ini bisa di-uninstall, bisa. Oke, ada Samsung Pay juga. Jadi kalau dari, nggak dari sini ya. Dia harus dari aplikasi, buka Samsung Pay-nya. Sebagai informasi, ini tidak ada NFC-nya. Oke, jadi kalau mau NFC mungkin naik ke A32 kemarin ya. Dengan perbandingan prosesornya, ini A22 5G ini pakai Dimensity 700. Sementara A32 pakai Dimensity 720. Dan dengan layar HD Plus doang, A32 itu asli smooth banget performanya termasuk buat gaming. Nanti kita cek gimana gaming di A22 5G ini. Saya yakin teman-teman sudah mulai banyak yang mempertimbangkan buat membeli smartphone 5G saja kalau memang ada budgetnya. Karena biar lebih future proof ya. Sekarang sudah mulai pada terjangkau smartphone 5G seperti ini, termasuk yang dari Samsung. Ini menurut saya cukup terjangkau dengan spek yang tidak terlalu jauh dibandingkan pesaingnya. Sama-sama Dimensity 700, beda harga dikit dari yang lain, tapi ya gimana ya? Saya masih tetap ini sih, kalau kamu misalkan mau beli buat orang kesayangan, buat keluarga atau buat hadiah, Samsung itu masih lebih megang, lebih menang prestisnya kalau buat ngasih-ngasih atau buat keluarga ya. Oke, itu dia Samsung Galaxy A22 5G yang punya back cover kece seperti ini. Ini bahannya polikarbonat tentu saja. Frame-nya juga, hanya depannya saja yang kaca. Infinity V display 6,6 inci Full HD+, 90 Hz refresh rate-nya.
dengan kamera depan 8 megapiksel, kamera belakang 3, 48, kemudian 5 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel untuk depth sensornya. Baterainya 5000 mAh, fast charging 15 watt. Sudah menggunakan Android 11 dengan One UI Core 3.1. Fingerprint scannernya di samping, masih lebih mending lah dibanding belakang ya. Ini enak posisinya. Dan kita lihat responnya. Instan ya. Tuh, cukup instan. Cukup instan. Oke, kalau kamu tertarik, link pembeliannya akan ada di deskripsi video ini. Atau kalau kamu masih mau lihat lagi smartphone 5G lainnya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena habis ini kita akan unbox sebuah smartphone 5G lagi yang juga sama-sama cukup terjangkau. Termasuk yang paling terjangkau lah ya untuk saat ini, di mana 5G memang belum lumrah digunakan di Indonesia. Tapi sudah mulai masuk atau mengarah ke sana ya, adaptasi dari minat konsumen smartphone Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.